Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri dan tentunya tema kita kali ini membahas yang muda di pemilihan wali kota. Ini menarik, tadi sempat kita bahas bersama dengan Rido. Sekarang banyak justru anak muda memang betul-betul punya potensi dan memang benar-benar butuh kesempatan memang diberikan gitu ya. Tapi nyatanya banyak yang justru dieksploitasi. Ini seperti apa dari Rido? Ya, bisa kita lihat Bang, bahwasanya dalam konteks pemilu yang baru kita lalui, di pemilu presiden, ada banyak sekali dari kawan kalangan selebritis itu masuk dalam tim pemenangan beberapa kandidat. Bahkan bukan hanya masuk dalam tim pemenangan, tetapi mereka mencalonkan diri dalam pemilu ini. Nah, kenapa tren ini menjadi sangat banyak? Karena orang-orang yang sudah di-influencer, yang selebritis ini kan terkenalnya lebih banyak. Mereka punya popularitas. Nah, yang kawan-kawan pemuda-pemuda yang punya potensi kepemimpinan, skill kepemimpinan ini kan kebanyakan tidak mempunyai popularitas itu, Bang. Ya, benar. Nah, maka inilah yang menjadi permasalahan kita, ya, bahwasanya kepemimpinan itu didapatkan bukan melalui popularitas, Bang. Ya, karena kepemimpinan ini kan didapatkan dari proses yang dilalui. Apa motivasi yang ingin dilakukan ketika ingin maju dalam kontestasi pemilu kayak gitu. Nah, kalau hanya kita melihat segi popularitas saja, ya mereka ini kan kita nggak tahu nih proses mereka ini seperti apa kayak gitu. Nah, kalau anak-anak muda yang memang punya motivasi yang bagus, proses kaderisasinya yang bagus, ya saya pikir memang suatu hal yang harus dilakukan hari ini. Proses kaderisasi berjalan kayak gitu kan. Maka anak-anak muda yang berpotensi ini ya harus bisa mengambil peran, saya pikir, Bang. Jangan hanya menjadi figuran kayak gitu kan. Ya, kita tidak mempermasalahkan orang-orang yang punya popularitas itu untuk tidak maju, tidak. Tetapi jangan hanya menjadi popularitasnya saja yang dimainkan, tetapi skill dan kepemimpinan tidak ada kayak gitu. Itu ini menjadi perhatian kita semua sekarang. Memang ini cukup miris kalau kita melihat karena banyak yang anak-anak muda justru yang mereka punya popularitas justru yang memang dinaikkan. Bahkan kalau kita melihat ini partai sendiri justru memanfaatkan akhirnya gitu ya. Dan selain itu juga mungkin ada tren juga yang kita melihat anak-anak muda yang justru maju ini karena melanjutkan dari estafet, entah itu orang tuanya, entah itu dari keluarga. Justru banyak juga yang akhirnya mereka juga ikut terjun ke sana dan memang jadi. Gitu. Ini seperti apa tren seperti ini? Nah, makanya kalau pendapat saya pribadi ini, Bang, kita bicara muda, ya. Muda ini bukan tentang usia, Bang. Ya. Tapi muda dalam arti ini adalah bagaimana kematangan berpikir, kayak gitu kan. Dan bagaimana dia mempunyai motivasi yang tinggi untuk kemajuan, kayak gitu. Ya, muda ini pemikiran. Nah, yang terjadi hari ini banyak orang-orang yang sudah tua karena melihat potensi pemuda ini banyak anak-anak muda, maka mereka bertingkah seperti anak muda. Nah, ya padahal apa? Yang kita harapkan itu bukan tingkahnya seperti anak muda, tapi pemikirannya dan cara kebijaksanaan itu yang seperti anak muda. Semangat yang membara seperti itu kan, dan memang memberikan ruang yang luas kepada anak-anak muda, ya, bukan hanya gimmick aja yang kita mengatakan anak muda seperti orang tua main TikTok kayak gitu kan, ya bukan berarti dia punya jiwa anak muda kayak gitu kan. Ya, kalau seperti itu. Dan yang kita harapkan adalah walaupun dia adalah orang tua, tetapi dia memiliki jiwa anak muda yang mampu melakukan suatu perubahan-perubahan yang kita harapkan seperti yang kita inginkan kayak gitu. Tapi nyatanya mungkin kalau kita melihat sekarang justru mereka ini kiblatnya ke sana karena mengikuti tren itu tadi. Mungkin banyak juga yang anak muda yang memang mereka aktif di media sosial gitu ya. Akhirnya menuntut mereka untuk bisa berbaur dengan anak-anak muda dengan cara seperti itu. Nah, ini gimana nih? Ya, memang perubahan zaman hari ini yang mendigitalisasi segala proses, ya memang terjadi. Namun inilah pentingnya kita anak-anak muda itu untuk mampu menseleksi dan melihat gitu, Bang. Historitasnya calon ini seperti apa gitu kan. Jangan sampai
ya anak muda diambil suaranya hanya sebatas melihat gimmick yang dipakai kayak gitu kan. Ya, tetapi kita harus melihat ini, dia ini seperti apa sebenarnya kayak gitu kan. Apakah dia memang punya potensi bagus untuk dipilih sebagai calon pemimpin atau hanya memanfaatkan popularitas gimmick-gimmick ini sehingga kita tertarik untuk memilih. Ini harus kita pahami kayak gitu konteksnya kan. Ya, makanya jangan hanya sampai saya sampaikan tadi, kita anak muda jangan sampai hanya dieksploitasi kayak gitu. Suara anak muda hanya dieksploitasi, tidak, jangan. Tapi kita harus mampu memberikan kontribusi kayak gitu. Oke, nah kalau memang sekarang banyak kita melihat justru anak muda yang memang punya keinginan gitu tadi untuk mendapatkan kesempatan dan sebagainya, untuk mendapatkan pengalaman, kemudian bagaimana mereka ini berani untuk mencalonkan diri untuk bisa masuk ke dalam ranah politik seperti itu. Tapi kalau nyatanya kalau kita lihat sekarang sebetulnya anak muda ini condongnya kemana ini? Mereka cari kerja atau memang karena cita-cita? Ini seperti apa? Nah, ini yang masih menjadi suatu problematika yang kita hari ini. Makanya saya sampaikan tadi kembali kita, kalau memang mereka punya motivasi yang bagus dan proses kaderisasi yang jelas, ya pasti mereka memang punya tujuan, yaitu untuk melakukan pembangunan dan perubahan. Saya pikir itu, karena kita kawan-kawan anak muda itu kan selalu berbicara tentang perubahan dan pembangunan dan kemajuan kayak gitu, Bang. Maka kalaupun memang ada motivasi yang mereka demi cita-cita seperti yang Abang sampaikan tadi, ya saya pikir itu adalah hal yang positif, saya pikirkan, karena tanpa motivasi orang untuk maju, ya saya pikir itu sesuatu hal yang salah gitu kan. Maka kembalikan lagi kepada motivasi awal, dia pengennya seperti apa, hanya sebatas mengejar cita-cita atau memang ingin melakukan pengabdian, karena jabatan politik, ya apalagi seorang pemimpin itu kan sebuah amanah yang sangat berat, saya pikir, Bang. Dalam artian apa? Seorang pemimpin ya harus mampu menjalankan pekerjaan pengabdian kepada melayani masyarakat. Nah, makanya ketika motivasinya di awal dia hanya mengejar sosialita, maka yang akan terjadi pasca dia terpilih ya tidak sesuai harapan kita. Kayak gitu kan. Ke motivasi di awal di awal untuk meningkatkan popularitas. Nah, makanya kita harus mampu menseleksi itu. Bagaimana calon-calon pemimpin yang mengatakan dia seperti anak muda, gitu kan, tetapi ternyata di balik itu dia hanya ingin mengambil popularitas anak muda saja. Oke, gitu. baik, kita akan break dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami segera kembali.